Halo semuanya, nama saya Satrio Adironokso, NRPC 14230112. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang ARP. Untuk yang pertama ialah Destination On-Chain Network. Untuk beberapa hal yang harus diketahui ialah untuk physical address, ada MAC address yang digunakan untuk komunikasi antar etnik di jaringan lokal. Jika IP tujuan satu jaringan, maka MAC tujuan adalah milik perangkat tersebut. Untuk yang logical address, ada IP address yang digunakan untuk mengirim paket dari sumber ke tujuan akhir. IP tujuan bisa ada di jaringan lokal maupun jarak jauh atau remote. Yang kedua ialah destination on remote network. Untuk kondisi digunakannya ialah ketika alamat IP tujuan berada di jaringan remote atau jaringan yang berbeda. Untuk prosesnya ialah MAC address tujuan akan menjadi alamat MAC rival gateway atau router. Untuk analoginya ialah seperti kantor pos lokal yang kemudian bertanggung jawab untuk meneruskan surat ke tujuan akhir. Untuk langkah-langkahnya ia sendiri ialah seperti berikut. BCA mengirim paket ke file server di jaringan remote. Lalu router menerima frame Ethernet, kemudian di-encapsulate data untuk mengambil alamat IP tujuan. Router pun menentukan next hop device dan membungkus kembali paket IP dalam frame yang sesuai untuk terbuka keluar. Jika next hop device adalah tujuan akhir, MAC address tujuan adalah MAC dari perangkat penerima. Peran Airbus sendiri ialah untuk memetakan alamat IP ke MAC address di setiap link sepanjang jalur ke tujuan. Ringkasan untuk ARP. Fungsi ARP utamanya sendiri ialah untuk resolusi alamat, yaitu mengubah alamat IPv4 menjadi alamat MAC. Dan tabel ARP, yaitu untuk menyimpan mapping antara alamat IPv4 dan MAC. Cara kerjanya sendiri ialah ketika perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain dalam jaringan lokal yang memerlukan alamat MAC tujuan. Jika hanya diketahui alamat IPv4 saja, perangkat menggunakan ARP untuk mencari alamat MAC-nya. Untuk penggunaannya di jaringan, seperti alamat MAC tujuan. Alamat MAC perangkat tujuan di jaringan lokal. Alamat MAC sumber ialah alamat MAC dari etnik perangkat pengirim. Jika tujuan ada di luar jaringan, maka alamat MAC tujuan adalah milik default gateway atau router. Di sini saya akan menjelaskan tentang ARP operation, ARP request. Untuk kapan digunakannya ialah ketika perangkat tidak menemukan MAC address untuk IPv4 tujuan di ARP table. Struktur ARP request dalam Ethernet frame ialah seperti berikut. Destination MAC, yaitu FFFFF atau yang maksimal. Source MAC ialah MAC address perangkat pengirim. Karakteristik ARP request bersifat broadcast, diterima semua perangkat dalam Swiss akan menyiarkan ke semua port kecuali port asal. Setiap perangkat akan memproses dan membandingkan IPv4 terakhir dengan miliknya. Hanya satu perangkat yang akan membalas jika alamat cocok. Router tidak meneruskan ARP broadcast ke jaringan lain. Untuk pertama ialah misalkan komputer A ingin mengirim data ke komputer C. Untuk source IP-nya ialah punya komputer A dan destinasinya adalah milik komputer C. Di sini source MAC-nya ialah dari komputer A, tapi komputer A tidak tahu MAC dari komputer C. Akhirnya dari file tersebut akan di on hold dan membuat sebuah tabel baru dengan MAC address FFF. Ini menggunakan ARP karena komputer A tidak tahu MAC address dari komputer C. Komputer A akan minta switch untuk broadcast dan mengirim semua broadcast tersebut ke semua jaringan. Karena komputer B IP-nya tidak tidak apa tidak sama dengan target, maka komputer B tidak akan meneruskannya ke komputer A lagi. Jadi dibiarkan saja. Sama juga dengan routernya, kan IP-nya juga tidak sama. Dan ketemulah dengan komputer C. Di komputer C kan IP-nya sama tuh, 50. Akhirnya
Dari komputer C ini akan meneruskan ke komputer A. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, setelah kita melakukan ARP request, PCC akan menerima ARP request dari PCA dan akan melakukan namanya ARP reply, yaitu adalah ARP balasan. Nah, ARP reply itu berisikan MAC address dari PCC sendiri dan IP dari PCC sendiri yang akan dikirimkan kembali yaitu kepada PCA. Dan pengiriman ini dari PCC ke PCA adalah unicast. Lalu setelah PCA menerima IP request dari PCC, informasi yang didapatkan akan ditaruh kepada ARP Change yang ada di gambar ini atas, yaitu akan menerima IP dan MAC address-nya. Nah, dari ARP Change ini akan dikirimkan ke Ethernet header untuk melengkapi data-data yang diperlukan untuk mengirim paket dari PCA ke PCC, yaitu ada destination MAC, yaitu dari PCC, source dari PCA, IP-nya, terus source IP dari PCA, lalu destination IP ini dari PCC. Dan ini kebetulan dalam satu network yang sama. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang removing entry yang ada pada dalam ARP table. Jadi proses ini adalah menghapus atau menghilangkan entry atau mapping yang terjadi pada tabel ARP yang di mana alamat IP ke MAC itu akan dihapus oleh ARP tabelnya sendiri. Jadi pada suatu perangkat baik secara otomatis maupun manual kita itu bisa menghapus yaitu adalah entry-nya. Nah, kenapa kok bisa kita dihapus itu? Jadi pada setiap entry dalam tabel ARP memiliki batasan waktu ketika dia tidak digunakan kembali. Jika entry itu tidak digunakan kembali dalam kurun waktu tertentu, sistem itu akan dihapus dengan tujuan agar untuk menghemat memori dan memastikan mapping itu selalu up to date. Dan ketika kita menghapus entry itu harus dilakukan lagi yaitu ARP request dan ARP balasan agar mappingnya tetap up to date. Lalu kita juga bisa menghapus entry-nya tadi secara manual, yaitu seperti di Windows ada ARP/D alamat IP, atau pada Cisco yaitu adalah clear ARP/cache. Nah, ketika kita menghapus entry tersebut, tampaknya adalah perangkat harus melakukan ARP request lagi untuk mendapatkan alamat MAC yang baru yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk berkomunikasi dengan IP-IP tersebut. Nah, kalau pada gambar ini kita memiliki PCA yang memiliki entry ARP untuk router IP 192.168.1.1 dengan MAC 00 OD. Jika entry ini dihapus, PCA harus mengirimkan broadcast ARP request untuk meminta alamat MAC router lagi saat akan mengirimkan data pada Ethernet. Selanjutnya ini adalah contoh dari penampilan ARP table di networking device. Nah, jika di Cisco router, jika kita mengetik show IP ARP, ini akan menampilkan ARP table yang telah kita buat jika kita berada pada Cisco routernya tersebut. Jadi ini ada protokol, address, ada edge, hardware, harus ada address lagi, ada type-nya seperti apa dari internet. Yang pertama ada gigabit internetnya ini jaringan hubungan antara satu sama lain. Lalu ketika kita
Kita coba di command prompt di laptop saya. Ketika kita mengetik ARP garis slash A dalam Windows, maka akan memuncul ARP tab lagi, yaitu ini di laptop saya ARP tabelnya seperti ini, ada internet address, physical address, dan tipe-tipenya. Seperti ini eh, contoh dari ARP table. Selanjutnya kita akan membahas dari ARP issues. Yang pertama yaitu adalah ARP broadcast. ARP broadcast ini adalah proses pengiriman dari ARP request dalam bentuk frame, dan frame-nya itu dalam bentuk broadcast Ethernet, yaitu adalah dikirim ke seluruh perangkat di jaringan lokal untuk menemukan alamat MAC yang terkait atau alamat MAC yang dicari oleh suatu alamat IP tersebut. Jadi misalkan kita memiliki host A yang ingin berkomunikasi dengan host B dalam jaringan yang sama, tapi kita hanya mengetahui alamat IP-nya saja, otomatis kita nggak tahu alamat MAC-nya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah memeriksa apakah di RP table tersebut itu ada host yang dituju atau MAC yang dituju, yaitu dengan cara host A itu langsung mengirim MAC ke data ARP tersebut. Jika nggak ada, host A akan mengirim ARP request sebagai broadcast. ARP request itu dikirim ke semua perangkat seperti frame broadcast yang dikirim dengan alamat MAC tujuan, terserah. Lalu jika host yang dituju itu merespon, maka semua perangkat itu menerima ARP request, tetapi hanya host B yang mengenali IP-nya sendiri. Host B akan mengirim ARP reply ke host A dengan alamat MAC-nya. Lalu host A akan memperbarui ARP tabelnya karena sudah menemukan ARP MAC dari host B-nya itu. Nah, dampak dari broadcast pada jaringan ini adalah memungkinkan perangkat itu menemukan alamat MAC-nya secara dinamis tanpa konfigurasi manual, efisiensi untuk jaringan kecil karena traffic ARP itu minimal. Tapi juga bisa memiliki masalah yang mungkin terjadi, yaitu adalah peningkatan trafik jaringan, berpotensinya ARP spoofing, dan gangguan pada jaringan wireless. Jadi seperti itu contoh dari ARP broadcast, yaitu host A hanya memiliki IP misal 192.168.1.10, terus ingin mengirim data ke host B yang memiliki IP sekian tapi nggak tahu MAC-nya. IP host A itu akan mengirimkan ARP request secara broadcast, yaitu dikirim ke semua jaringan dalam tabel ARP yang sama. Lalu jika semua perangkat itu menerima pesan, kan pasti ada host B yang tujuan dari host A akan mengenali IP dari pengirimnya, yaitu host A. Nah, host B itu akan membalasnya dengan ARP reply dengan mengirimkan alamat MAC-nya. Lalu host A itu akan mengupdate tabelnya dan bisa berkomunikasi. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Hendrimanto pada jurusan Informatika Angkatan 2023 dengan NPC 14230140140. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang dari modul 8.2 dan saya akan menjelaskan modul 8 di chapter 8.3 yaitu ARP issues atau masalah-masalah yang terdapat pada ARP. Oke, pasti memiliki masalah. Nah, masalahnya apa? Yaitu masalahnya ada ARP spoofing. Nah, apa sih ARP spoofing itu? Jadi ARP spoofing atau Address Resolution Protocol Spoofing adalah teknik yang digunakan oleh penyerang dalam dunia IT atau dunia komputasi lah untuk manipulasi atau menghack atau menyerang tabel ARP dalam jaringan komputer. Nah, untuk bisa ngelihat tabel ARP kalian bisa menuju command prompt yaitu CMD aja lalu pencet instruksi yang bertuliskan
ARP minus A itu untuk menunjukkan semua tabelnya seperti itu. Nah, kalian kalau ingin tahu cara lihat IP atau ARP table itu bisa begini. Kalau IP itu kalian mencet IP config. Nanti keluar IP kalian berapa. Ini IP 6 kalian segini, IP 4 kalian 192.168.174. Nah, kalau mau minta ARP seperti ini. ARP min A gitu. Nanti keluar semua tabel ARP kalian seperti itu. Nah, itu contohnya untuk menunjukkannya, oke? Nah, kalau ARP spoofing nanti hackingnya dari si MAC-nya dipalsukan gitu. Misalkan MAC kita berapa? Nih, dari physical address kita 347894. Nah, ini nanti diubah sama dia jadi MAC-nya si hackernya gitu. Ya, gitu aja. Nah, jadi ARP dalam jaringan komputer ini tujuannya adalah ARP spoofing itu tujuannya adalah untuk membuat tabel ARP dalam jaringan yang sebenarnya mengaitkan alamat IP yang sah tetapi mengirimkan alamat MAC palsu dari sang hacker ini hackernya. Dia jadi kan misalnya ini PC1 dia ngirim minta respon ke routernya, tapi si routernya itu dihack oleh penyerangnya. Jadi si penyerangnya itu ngirim MAC-nya punya dia gitu. Sehingga data yang kita proses ke routernya itu dikembalikannya itu jadi punya MAC-nya si hacker. Jadi data-data kita yang privasi tersebut bisa dihack oleh sang attacker atau hackernya ini gitu. Lalu dengan melakukan ARP spoofing ini, penyerang itu dapat mengecoh atau mengalihkan lalu lintas jaringan yang seharusnya ditujukan ke alamat IP tertentu ke alamat IP yang dikendalikan oleh mereka. Jadi dalam konteks serangan ini ada dua entitas yang biasanya terlibat. Nah, untuk teknisnya ARP spoofing attack ini, misalkan si Bob itu ngirim data ke si Mary. Nah, si Bob ini IP-nya segini, lalu MAC-nya segini. Nah, lalu dia minta router, minta responnya. Tapi si router juga memiliki respon dari sang attacker. Si attackernya bisa menyerang si si Bob atau si Mary atau sebaliknya lah. Jadi si attackernya itu MAC-nya kan CC. Nah, dia itu ngirim ke Mary sehingga datanya Mary bisa masuk ke attacker juga. Jadi alamat IP-nya sama tapi alamat MAC dari routernya diubah oleh sang attacker menjadi alamat MAC si attackernya seperti itu. Sehingga si Bob dan Mary data-datanya bisa dibobol oleh sang attackernya seperti itu. Lalu kan ada dua entitas yang terlibat ya. Yang pasti pertama pasti tentunya ada penyerang atau attacker atau si hackernya lah ya. Penyerang ini pasti akan mengirimkan pesan ARP palsu ke jaringan lokal yang berisi pemetaan alamat IP palsu dengan alamat palsu yang dikendalikan oleh mereka. Jadi bisa menyebabkan perangkat lain dalam jaringan berpikir bahwa alamat IP ini yang benar-benar dimaksudkan untuk alamat MAC palsu tersebut. Jadi misalkan si Bob ini punya IP segini dan MAC-nya AA ini, tapi nanti yang dikirimkan ke Mary si IP-nya sama, tapi alamat MAC-nya dikirimkan punyanya si attacker, bukan punyanya si router ini gitu. Jadi data-datanya dibobol sehingga mereka berbagi informasi data-data mereka ke sang attacker juga gitu. Lalu entitas yang kedua adalah korbannya, pasti ada seorang korban ya. Korban di sini adalah si Bob dan Mary. Jadi korban ini merupakan perangkat yang menjadi target dari sang attackernya dari serangan ARP spoofing ini. Jadi lalu lintas jaringan mereka sepertinya yang ditujukan ke korban itu akan diarahkan ke alamat MAC palsu yang dikendalikan oleh sang hacker. Jadi alamat MAC-nya itu punya hacker, bukan respon dari sang routernya ini gitu. Jadi dampak dari selanjutnya adalah dampak dari ARP spoofing ini bisa sangat merugikan bagi kita. Jadi karena penyerang ini dapat melakukan hack atau membobol data-data privasi kita, jadi dia bisa melakukan apapun data-data kita itu bisa diapain gitu, bisa digunakan untuk hal yang salah atau hal yang jahat seperti itu sehingga kita yang menanggung ruginya gitu. Tetapi sang hackernya tidak menanggung itu, dia hanya memanfaatkan data-data kita itu. Jadi dampaknya itu ada
dia itu bisa memantau lalu lintas jaringan yang lewat dan mencuri data sensitif. Jadi data-data kita semua dia juga tahu, password user kita apa aja, alamat email, dan data-data kita itu dihack semua. Lalu dampak yang kedua adalah mengalihkan lalu lintas untuk serangan phishing atau man in the middle. Jadi sang hack ini dia itu di tengah-tengah kita. Jadi misalkan kita mau ke bank itu kita ngirim data, kita minta routernya untuk minta respon. Jadi malah sebenarnya kita nganu ke alamat MAC-nya atau alamat IP ke si bank, tapi kita malah baru bagi data ke si attackernya duluan gitu. Lalu attackernya mengirimkan ke kita, sehingga kita percaya bahwa itu dari banknya. Ternyata tidak, ternyata dia yang menghack kita gitu. Alamatnya palsu gitu. Itu yang dimaksud dengan man in the middle atau sang attacker yang di tengah gitu. Nanti ada teknisnya lah di habis ini. Jadi lalu dampak yang ketiga adalah menyebabkan gangguan dalam jaringan dengan mengacaukan pemetaan alamat IP dan MAC. Jadi alamat MAC-nya dipalsukan. Jadi alamat MAC yang asli itu dipalsukan, dimanipulasi lah oleh sang attacker. Lalu juga bisa melakukan serangan DOS atau denial of service dengan mengalihkan lalu lintas dari korban. Dia bisa lah. Misalkan kita dari suatu web tiba-tiba dikirimkan ke web yang lain atau web sang punya attacker gitu. Jadi bisa berpotensi seperti itu di DOS gitu. Lalu ini adalah contoh diagram sederhananya dari ARP spoofing. Jadi awalnya kan si PC ini PC ini ingin connect ke router ini. Nah, kan ARP ini akan request back dari router ini. Nah, pas kirim request tuh kan dibalas sama router. Ini dengan hasil MAC router ini kan berapa tuh? MAC router ini 1854 AAA-BBB kan. Nah, si hackernya juga nih, si hacker yang ini juga akan memberikan informasi MAC-nya juga ke PC-nya si hacker ini. Ya, dia ini dapat mengubah data respon dari router satu ini yang seharusnya yang didapatkan ke komputer satu atau PC satu ini adalah 192.168.1.6. Tapi yang didapat dari PC ini bukan data dari router satu, melainkan punya si hackernya ini. Itu punyanya si hackernya ini yaitu 192.168.1.6 untuk IP-nya dan MAC-nya 5445 CCD DDD yang dikirimkan ke PC satu, bukan punyanya si router ini yang 192.168.11.1.854 AAA BBB, bukan yang ini, melainkan si alamat IP si alamat MAC-nya si hackernya gitu. Jadi saat ingin meminta respon dari router yang harusnya MAC-nya itu punyanya si router, malah dikirimnya MAC-nya si punyanya si hackernya, sehingga jadi begini gitu. Salah kan, jadi pengiriman salah untuk semuanya gitu. Nah, selanjutnya lebih ke dunia nyatanya seperti ini. Jadi RP spoofing-nya kan udah sukses gitu ya. Yang minta dari si routernya malah dikirimkan MAC si hackernya kan. Nah, ya sudah pas jadi pas si PC ini ingin ngirim data lagi seperti login ke website. Contohnya di sini adalah contoh bank. Nah, dia kan nggak tahu nih data yang dikirim tuh transit dulu kemana. Nah, jadi si PC ini malah transit data ke komputernya hacker ini, bukan ke website yang tadi yang dia login kan. Itu. Jadi si hackernya tahu passwordnya apa. Nah, ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi si PC ini kiranya connect ke routernya langsung ke internet, ke website ini, tetapi dia nggak nyadar bahwa MAC routernya itu dia nggak tahu bahwa udah dimanipulasi oleh si hacker ini. Dia malah mendapatkan respon MAC dari manipulasi si hackernya, sehingga yang dia dapat adalah MAC-nya si hacker. Nah, jadi mau nggak mau datanya itu harus lewat ke komputer hacker dulu gitu ya, karena MAC address-nya punya si hacker gitu, bukan MAC address-nya router ini. Seperti itu. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mungkin ini akhirnya.
kesimpulannya kita sudah telah belajar dari yang bab modul 181 ARP, lalu yang kedua adalah belajar bagaimana ARP itu ditunjukkan, dan yang ketiga adalah masalah ARP, masalah yang ada di ARP gitu. Terima kasih telah menonton. Saya Bernard dan kelompok pamit undur diri. Dan maaf jika ada kesalahan yang kata yang kami buat. Oke, terima kasih.